P7 Rahasia yang terbongkar. Ara sudah membongkar isi tasnya, tas yang dikirimkan oleh ayahnya tadi, karena ia tadi pagi pergi tak membawa apa-apa. Dewa menghela nafasnya dengan kasar saat melihat semua baju Ara tidak ada yang layak pakai menurutnya. Ia sudah yakin kalau Ara selama ini mengalami hidup yang sangat sulit. Masukkan lagi baju-bajumu itu. Perintah Dewa yang langsung mengambil ponselnya terus mengirim pesan kepada seseorang. Ara sebenarnya merasa bingung dengan perintah suaminya itu, karena ia tak mau kalau suaminya marah. Tak lama ada seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Ara melihat ke arah suaminya seolah bertanya siapa yang datang. Buka pintunya, perintah Dewa kepada Ara. Lagi-lagi Ara tak menjawab. Ia hanya menurut saja apa yang diperintahkan suaminya itu. Ia berjalan menuju ke arah pintu dan langsung membuka pintunya. Terlihat ada dua orang berpakaian sama sambil membawa beberapa baju wanita di tangannya. "Permisi Nona, kami diperintahkan Tuan Muda Dewa untuk mengantarkan pakaian ini," ucap salah satu dari keduanya. "Baju wanita?" tanya Ara merasa bingung. Untuk apa suaminya itu memesan baju perempuan? "Ambil baju itu," ucap Dewa sedikit keras. Tanpa bertanya lagi Ara langsung mengambil baju-baju itu, lalu ia membawanya masuk ke dalam kamarnya sambil bertanya-tanya. "Pakai salah satu baju itu, dan mulai sekarang jangan gunakan lagi baju gembel itu," ucap Dewa dengan dingin. "Loh, kenapa begitu Mas? Baju yang aku gunakan masih bersih jadi tak perlu berganti pakaian lagi," protes Ara. "Baju yang kamu kenakan itu menyakiti mataku, cepat gunakan jangan banyak protes," ucap Dewa dengan ketus dan kesal karena Ara telah berani protes kepadanya. "Memangnya apa yang dilakukan bajuku, sehingga membuat mata Mas Said?" tanya Ra dengan polosnya. Dewa langsung mendelik melihat Ara. Ia merasa geram dengan pertanyaan Ara. "Cepat kenakan baju itu, atau kamu tak usah pakai baju sekalian," kata Dewa yang tak mau dibantah. Mata Ara langsung melotot sempurna saat mendengar perkataan Dewa barusan. Refleks Ara langsung melepaskan baju yang ia pegang dan ia langsung menyilangkan tangannya ke arah dadanya. "Mesum," ucap Ara kesal dan langsung mengambil salah satu baju yang ia jatuhkan itu, lalu berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Bukannya marah Dewa bahkan tersenyum tipis saat mendengar Ara mengatainya mesum. Setelah itu ia kembali lagi fokus lagi ke layar ponselnya. Tak lama Ara keluar dari kamar mandi dengan menggunakan baju yang Dewa belikan tadi. Dewa langsung melihat ke arah Ara yang baru keluar dari kamar mandi. Lagi dan lagi Dewa terpelongok melihat penampilan Ara yang sangat cantik dengan dress rumahan yang baru ia belikan tadi, dan jantungnya kembali berdetak lebih cepat lagi seperti tadi. "Sekarang bagaimana Mas, apa sudah tidak menyakiti matamu?" tanya Ara. Dewa seketika langsung tersadar dan langsung kembali memasang muka datarnya. "Lumayan," jawabnya singkat, lalu kembali lagi melihat ponselnya. Ara langsung mengangkat kedua bahunya. Saat melihat respon Dewa, ia langsung berjalan ke arah sofa. Ia berencana untuk tidur di sofa saja malam ini. Suaminya pasti tak mengizinkannya untuk tidur satu ranjang dengan ia, pikir Ara. Ara langsung merebahkan tubuhnya di sofa panjang yang ada di kamar itu. Ia ingin langsung istirahat karena ia merasa sangat lelah sekali hari ini. Ditambah pinggungnya terasa sangat sakit sedari tadi, karena ia menggunakan gaun pengantin yang ketat bagian pinggungnya, sehingga membuat luka lebamnya terasa sakit. "Siapa yang menyuruhmu tidur di sofa?" tanya Dewa sambil menatap tajam ke arah Ara yang tengah tiduran di sofa. "Aku mohon Mas, tubuhku sangat lelah hari ini, tolong izinkan malam ini aku tidur di sofa ini," ucap Ara dengan tatapan memohon. Ara langsung beranjak dari tidurnya. Ia saat ini telah duduk dan menghadap ke arah Dewa. Ara kira kalau Dewa akan menyuruhnya tidur di lantai seperti di film-film sinetron yang pernah ia tonton. "Tapi aku tak mengizinkanmu tidur di sofa," ucap Dewa dengan tegas. "Aku mohon Mas, badanku sudah sakit,
kalau aku tidur di lantai badanku akan tambah sakit nantinya, ucap Ara masih dengan tatapan memohon. Dewa menatap Ara dengan heran, siapa yang menyuruhnya untuk tidur di lantai, pikirnya. Siapa yang menyuruhmu tidur di lantai? Tidur di sini, ucap Dewa sambil menepuk ranjang yang ada di sebelahnya. Ara menatap tak percaya saat Dewa menyuruhnya untuk tidur satu ranjang dengannya. Bukannya dia sendiri tadi yang mengatakan kalau barang-barang miliknya tidak boleh disentuh atau dipakai orang lain, terus kenapa suaminya itu menyuruhnya untuk tidur di ranjang miliknya? Jangan banyak mikir, cepat tidur di sini, atau aku akan menyuruhmu tidur di kamar mandi, celetuk Dewa yang kesal karena Ara tak kunjung banjak pindah. Tapi, gak ada tapi-tapian, aku hitung sampai 3, kalau tidak kunjung pindah ke ranjang, aku akan benar-benar menyuruhmu tidur di kamar mandi, ancam Dewa yang memotong ucapan Ara. Ara masih duduk di sofa, ia nampak masih bingung dengan suaminya yang menurutnya aneh. 1, 2, 3. Belum sempat Dewa menghitung sampai 3 Ara sudah melompat ke arah ranjang yang sangat empuk itu. Bagus, langsung segera tidur, ucap Dew dengan senyum tipisnya. Terima kasih Mas, sudah mengizinkanku tidur di kasur yang sangat empuk ini, ucap Ara sambil memperlihatkan senyum manisnya. Dewa tak menjawab, ia langsung kembali fokus ke ponselnya. Sebenarnya ia hanya mengalihkan pandangannya dari Ara, ia tak tahan saat melihat senyum manis Ara. Ingin rasanya asterisk abis bibir manis Ara itu, namun ia mencoba menahannya. Ia tak mau Ara berpikiran yang tidak-tidak tentang dirinya yang tiba-tiba langsung menciumnya. Tanpa Dewa sadari Ara sudah tertidur, dan sudah mendengkur halus. Dewa yang mendengar dengkuran halus dari Ara pun langsung menoleh ke arah Ara. Cepat sekali tidurnya, gumamnya tersenyum melihat Ara tidur dengan pulasnya. Ia mengelus kepala Ara dan membuat Ara mengeliat memunggunginya. Dewa langsung refleks menari tangannya, namun tatapannya langsung tertuju ke arah punggung Ara yang dressnya tersingkap ke atas. Beruntung Ara memakai celana pendek sehingga paha dan daerah intimnya tak terlihat oleh Dewa. Dewa metotot saat ia melihat ada luka lebam di pinggang Ara. Dengan sedikit gemetar Dewa memberanikan diri untuk membuka baju Ara bagian bakalang. Ia ingin memastikannya lagi apa benar itu luka lebam atau tanda lahir. Dengan perlahan Dewa mengangkat baju Ara bagian belakangnya agar Ara tak bangun. Alangkah terkejutnya Dewa saat melihat punggung Ara yang penuh dengan luka lebam. Kenapa dia bisa mendapatkan luka ini? Siapa yang melakukannya? Batin Dewa bertanya-tanya. Memang ia sebenarnya tak mau menerima pernikahan ini karena ia beranggapan semua perempuan yang mau menerimanya hanya mengincar hartanya saja. Namun setiap melihat wajah Ara yang polos dan tatapan sendunya itu dan Dewa juga tidak yakin kalau Ara hanya mengikar hartanya membuatnya berubah pikiran, dan ia berencana untuk mencoba menjalani pernikahan ini bersama Ara. Dewa langsung turun dari ranjangnya dan mencari kotak obat. Setelah bertemu Dewa langsung membawanya ke atas ranjang lagi dan dengan pelan ia mengoleskan salep di punggung Ara, dengan pelan. Ara yang memang sangat lelah, ia tak merasakan apa-apa saat Dewa mengoleskan salep ke punggungnya. Setelah selesai mengobati punggung Ara, Dewa langsung mengambil ponselnya dan menghubungi asistennya. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya asistennya saat sambungan telepon sudah tersambung. Satria, mana informasi tentang istriku? Tanya Dewa sambil berbisik dan menahan emosi. Semua informasi baru saya dapatkan Tuan, saya akan mengirimnya ke email Anda sekarang, jawab Satria asisten kepercayaan Dewa. Dewa langsung memutuskan sambungan teleponnya setelah mendengar ucapan Satria. Tak lama benar saja Satria telah mengirimkan semua informasi tentang Ara. Dewa langsung mengepalkan tangannya saat setelah membaca informasi tentang Ara, informasi tentang kehidupan Ara bersama ayah dan ibu tirinya serta saudara tirinya dan alasan Ara dijodohkan dengannya. Kurang ajar kalian semua, aku akan membalas semua perbuatan kalian kepada istriku, gumam Dewa dengan emosi.
Dewa membelai rambut Ara dengan sayang, ia merasa kasihan dengan hidup yang Ara jalani selama ini. Setelah itu Dewa langsung turun dari tempat tidurnya. Ia langsung memasuki kamar mandi, ia ingin mendinginkan tubuhnya yang telah terbakar emosi. Setelah beberapa saat Dewa pun selesai mandi, ia langsung mengenakan baju tidurnya dan setelah itu ia tidur di samping Ara. Ia membalikkan badan Ara agar menghadap ke arahnya. Kamu cantik, baik, tak salah kalau aku langsung jatuh cinta padamu. Aku akan selalu menjagamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, ucap Dewa kepada Ara yang tengah tidur pulas. Kap, Dewa mengecup kening Ara dengan lembut, namun tiba-tiba ada sesuatu di bawah sana menegang sempurna, dan meronta-ronta minta dikeluarkan. Ah Sid, masa hanya dengan mencium keningnya saja dia sudah menerespon, gumamnya kesal. Namun ia berusaha menahannya. Ia langsung memeluk Ara dan menahan sesuatu di bawah sana. Ia berusaha untuk tidur namun tak semudah itu bisa membuat Dewa tertidur. Butuh 1 jam lamanya ia menahan sesuatu di bawah sana agar tertidur kembali, baru ia bisa tertidur. Di kediaman keluarga Alaska, kini Oma Retno dan Bram tengah duduk di ruang keluarga untuk membicarakan masa depan perusahaan Alaska dan seluruh kekayaan keluarga Alaska. Ma, bagaimana kalau Mela tak terima dengan keputusan Mama? Tanya Bram kepada ibundanya. Kamu tenang aja, nanti saat dia pulang biar Mama yang bicara kepadanya. Dia pasti akan mengerti kalau Mama yang berbicara kepadanya, jawab Oma Retno. Aku gak yakin Ma, Mama tahu sendiri kan bagaimana sifat Mela. Dia pasti akan melakukan berbagai cara untuk anak tirinya itu bisa memimpin perusahaan Alaska, ujar Bram dengan rasa cemasnya. Dia seperti itu, karena dia telah dipengaruhi oleh suami dan anaknya itu. Mama sangat yakin kalau Mela tahu bagaimana sifat dan perilaku mereka di belakang Mela. Dia pasti dia tidak akan menentang keputusan Mama lagi, ucap Oma Retno dengan sangat yakin. Tapi bagaimana caranya Ma? Setiap kita memberi bukti tentang tingkah anaknya saja dia tidak percaya, terus bagaimana kita harus membuat dia percaya dengan kita? Tanya Bram yang pusing menghadapi adiknya yang sangat keras kepala itu. Nanti kita pikirkan lagi masalah itu, yang penting saat ini kita harus bersiap-siap saat dia pulang dari liburan nanti. Dia pasti akan marah besar kepada kita karena telah menikahkan Dewa tanpa memberitahukannya terlebih dahulu, ujar Oma Retno. Ya Ma, kalau masalah dia akan marah-marah saat pulang nanti, Bram sudah mengantisipasikannya. Yang sebenarnya Bram takutkan itu nanti Sean dan Diki yang akan membuat rencana untuk mencelakai Dewa dan Ara, ucap Bram yang merasa takut akan keselamatan anak dan menantunya itu. Ya juga sih. Semoga saja mereka tidak berpikiran sampai ke sana, ucap Oma Retno yang juga merasa takut kalau Sean dan Diki akan mencelakai Dewa dan Ara. Apa aku menyewa kelompok mafia aja ya Ma untuk menjaga Dewa dan Ara dari kejauhan, usul Bram. Apa kamu mempunyai kenalan mafia? Tanya Oma Retno penasaran. Ya tidak sih Ma. Tapi aku pernah dengar dari rekan bisnisku kalau mereka suka menyewa anak buah mafia untuk menjaga mereka dan keluarganya. Apa salahnya kalau kita menyewa mereka juga untuk menjaga Dewa dan Ara? Jika itu menurutmu baik dan bisa menjaga Ara dan Dewa dari Sean dan Diki tak ada masalahnya, ujar Oma Retno menyetujuinya. Baiklah nanti aku kan langsung menghubungi ketua mafia itu untuk meminta anak buahnya menjaga Dewa dan Ara dari kejauhan, kata Bram. Memangnya anak buah kelompok mafia mana yang akan kamu minta untuk menjaga Dewa dan Ara? Tanya Oma Retno. Black Horses, mereka terkenal mau membantu dan mau mengawal orang-orang yang berada di bawah tekanan, jawab Bram. Baiklah. Jika menurutmu mereka bisa dipercaya untuk menjaga keselamatan Dewa dan Ara Mama akan setuju, kata Oma Retno. Baiklah Ma, besok aku akan membuat janji dengan asistennya untuk bertemu dengan ketuanya. Setelah itu baru aku meminta bantuan mereka untuk menjaga Ara dan Dewa, ujar Bram yang mau bergerak cepat.
Sebelum terlambat, ia takut kalau ia menundanya terus bisa-bisa Sean dan Diki benar-benar bisa mencelakai Dewa dan Ara. Bram tak mau kecolongan untuk yang kedua kalinya. Cukup dulu istri tercintanya yang telah menjadi korban dari musuhnya yang entah siapa yang telah membunuh istri tercintanya. Bram tak maulah itu terulang lagi kepada Ara dan Dewa.